malam, teman-teman. Apa tuh? Malam, Dok. Ya apa tuh? Biasa. Kita rasan-rasan soal bukunya Pak Jared Tentang anu yang ya, selanjutnya. bukunya. Iki yo, aku kebetulan ya. Nanti engkau naik ketemu tak gowo nih buku nih. Jadi kali Oke, ini siap. saya nggak membawa bukunya, tapi seperti biasanya, aku ini hafal kok perhalaman. Perhalaman itu aku hafal. Oke, ini bukumu yang mana tuh? Itu. Oh, buku Buku terbitan KPG yang ya. ini. Oke, KPG. terbitan KPG. Oke, selamat malam. Bukan, tak tahu kon itu gurung selamat malam tuh. Kon yo Oh opo. iya, selamat. Kon Aku itu ini gak ramah jelas kon menjadi itu. host aku. Sik tak ini suaranya kok suaramu kok enggak. Oh, suaramu sik cilik tuh. Bentar tuh. Ah, Oh, wes. dipakani, Dok. Biar gede. Wes. Aja di anu diingu dhisik ngono. Mulai gede dipangan. Oke. Kayak nang pesantren. Selamat malam, teman-teman. Sekarang bahas bukunya Pak Jared yang lain, yaitu Gun, Germs, and Steel. Kita mulai dari bab pertama, kita bahas bab per bab soal bagaimana sejarah itu dimulai tidak sama di semua belahan dunia. Terus bagaimana yang bab pertama ini ya, soal judulnya menuju garis start. Kalau nggak salah yang di eh, bahasa Inggris itu The Arrow of Time ya, ya. Dari otak. Ya, Nah, terus soal bagaimana faktor-faktor geografi dan lingkungan itu berperan dalam perkembangan peradaban. Oh iya. Tuh. Selamat malam Pak Fajrul. Kamu dilihat Pak Fajrul Rahman itu loh. Ono ojo Wih. ojo anu ojo. Sing Oh, rada sopan titik kon ono Pak siap. Fajrul lho. Kan sing rada sopan itu ada Pak Fajrul kamu. Oh, sopan itu. Oh, Moga jauh-jauh Dok. itu. Nah ya, oke. Ya, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera semuanya. Ini ya eh idenya ini dan bagus yang Cito ini, tapi bagus sih ya. Saya bukunya Jared Diamond ini ya gini, ada yang bilang tidak ada yang baru dari apa namanya, tidak ada yang baru dalam apa teorinya Jared. Oh ya enggak ya, ya banyak yang baru dari yang apa yang disampaikan Jared itu banyak yang baru gitu. Oke. Nah, salah satunya apa? Nah, di buku ini, buku ini apa namanya Gun, Germ and Steel ini sebetulnya eh Jared sendiri itu ya, yang berbahasa Inggris itu sendiri dicetak 3 kali gitu ya, dicetak 3 kali. Yang pertama itu, nah aku baca itu yang buku cetakan yang pertama tahun 97 ini ya. Guns N' Steel itu ditulis oleh Jared Diamond itu dicetak itu tahun 97. Yang Oke. kemudian kalau tidak salah cetakan kedua itu tahun 2003 dan 2005. Ada sedikit beberapa apa namanya revisi tapi nggak banyak gitu ya. Nah, kalau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu yang cetakan yang terakhir tahun 2005 yaitu cetakan KPG. Seingat Mm-mm. saya itu cetakan pertama itu coba dilihat di buku tuh. Di cetakan pertama itu tahun 2013 itu ya, Tam. Ya, tahun 2013 itu 2013 ya. betul. Nah, 2013 ya itu. Eh, Kebetulan saya tidak bawa bukunya, tapi karena buku ini adalah salah satu buku yang eh, apa namanya buku yang termasuk buku penanda sejarah gitu, dalam dunia perbukuan gitu ya bagi Oke. saya gitu. Bagi saya karena ini adalah buku kedua gitu, buku kedua yang menjelaskan dari sudut pandang sosiobiologi gitu ya, sosiobiologi. Jadi ya dalam hal ini Jared lebih banyak mengupas aspek evolusi ya dalam peradaban manusia. Sekali lagi di buku ini yang diceritakan oleh Jared Diamond itu adalah 13.000 tahun terakhir. Ya, jadi Hmm. dari Ya. di buku ini Jared itu menarasikan itu perkembangan
manusia itu sejak tahun 13.000 tahun sampai sekarang ya, 13.000 tahun lalu sampai sekarang. Di buku ini gini ya, buku ini dibagi dalam tiga tiga bagian ya, tiga bagian. Tiga Yang bagian. bagian pertama itu terdiri dari 3 bab itu ya. Bagian kedua itu 7 bab dan bagian ketiga itu 4 bab ya. Nah, bagian pertama itu From Eden to Kahamarka gitu ya. Ya, Bahasa Indonesianya apa ya? Dari dari Eden sorga, to dari Kajamarka. sorga ya, dari Eden itu ya, from Eden to Kahamarka. Jadi dari sorga gitu ya. Dari sorga menuju Kahamarka gitu. Nah, uh, ya, saya lagi buku ini menjelaskan banyak hal dalam sudut pandang evolusi, dalam sudut pandang uh, pemahaman-pemahaman baru mengenai evolusi gitu ya. Ya, tapi karena buku ini pun juga ditulis tahun 97 gitu. Jadi ada beberapa yang belum ada beberapa hal yang memang saat itu belum diketahui. Nanti kita bahas pertama itu ya. Yang pertama itu ada beberapa hal tentang genetika yang belum diketahui. Misalnya di bukunya Jared itu dia tidak menemukan sama sekali petunjuk bahwa ada perkawinan campur antara Homo sapien dan Homo neanderthal gitu. Itu jelas disebutkan. Oke. Disebutkan di bukunya Jared itu tidak ada petunjuk sama sekali, tidak ada bukti bahwa yang namanya eh, tidak ada bukti adanya kawin campur antara eh, manusia Homo sapien dengan manusia Neanderthal gitu ya. Nah, ya itu karena buku ini ditulis ya tadi itu ya tahun 1997. Sementara pada awal-awal tahun 2000-an, tahun 2008, 2007 kita sudah tahu ya. Kita mengetahui bahwa dalam tubuh kita, dalam sel kita ini ya, dalam sel kita itu kecampuran gennya. Kita membawa gen 4% gen kita itu adalah gen campuran dari Neanderthal. Neanderthal. Nah, ya jadi ya namanya buku ya namanya pengetahuan ilmiah itu kalau ada sesuatu yang dianggap lebih baru dan lebih benar ya yang lama ditinggal. Tapi ya Dipakai. karena tahun 97 pengetahuan atau ya bisa dibilang ilmu genetika belum sampai sejauh seperti sekarang. Tapi penjelasan Jared Diamond di buku ini itu bagi saya sangat memukau gitu ya. Bagi saya ini adalah buku kedua penjelasan tentang bagaimana manusia itu membentuk peradaban gitu ya, dan kemudian bagaimana manusia itu membentuk eh, keadaan yang sampai seperti sekarang gitu ya. Ya, keadaan yang seperti sekarang. Bagaimana mulai dari manusia itu orang yang manusia adalah binatang-binatang di pojokan sejarah yang hampir punah itu, hampir punah itu. Terus kemudian menjadi uh, variabel utama kepunahan massal ke-6. Nah, ini tidak disebutkan secara spesifik oleh Soal kepunahan massal oleh juga Jared ya. Diamond itu ya. Ya, tidak disebutkan secara spesifik oleh Jared Diamond. Tapi sudah jelas bahwa kepunahan megafauna terutama ya, megafauna itu nanti disebutkan di sini. Kepunahan megafauna itu bersamaan dengan menginjaknya manusia ke suatu daerah gitu. Begitu manusia itu masuk ke misalnya disebutkan di Australia gitu. Di Australia itu beberapa ribu tahun kemudian itu binatang besarnya punah itu. Bahkan bukan hanya binatang besar, banyak burung yang punah gitu. Nah,
Artinya manusia itu sebagai variabel utama kepunahan. Iya, gitu. Iya, tapi ini jangan memberikan petunjuk yang salah atau misleading bahwa jangan lupa bahwa manusia bukan penyebab kepunahan gitu ya, gitu. Manusia itu bukan penyebab kepunahan gitu. Manusia itu ya tidak paham aja bahwa perilakunya itu bisa 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 Menyebabkan menyebabkan apa binatang-binatang itu punah. Tentu manusia tidak, Homo sapien tidak kepingin bahan-bahan panganan oke. makanannya itu hilang, dia juga tidak kepingin gitu. Hanya saja perilakunya yang dia tidak paham itu, tidak dipahami, tidak disengaja membuat banyak megafauna yang punah gitu ya. Bukan hanya megafauna. Jadi secara eksplisit itu tidak disebutkan. Jadi menyebutkannya secara implisit. Sehingga manusia itu memicu loh ya, memicu iki kerepek-kerepek iki apa sih itu? Nunggu. Gimana Apa Pak? suara kretek-kretek iki? Punya aku nggak Loh, ada. suara kretek-kretek. Loh, Apa punya ini suara aku? kretek-kretek gitu. Ya, ya, oke, ya wes, oke, nggak apa-apa, wes Jarno sing kretek-kretek apa. Nek kupinge grisian jane ditutupi ambek apa jenenge cotton bud yo, ngono. Iya, aku dhewe ya krungu kresek-kresek gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi ya embuh kresek-kreseknya kena apa ngono. Masih. Nah, nah, iku gak kresek-kresek. Oh. Oh, berarti kupingmu tuh ono coroke. Ono corone iki. Itu kupingnya Cito ono corone. Berarti kresek-kreseknya tak ono dhisik corone. Cikur, cikur. Oke, itu membahas. Itu jadi apa namanya dalam sampai di mau tuh. Jadi bukunya Jared ini Sampai ya. itu ketidaksengajaan manusia, Ketika perilaku sengaja. manusia. Jadi di buku ini meskipun itu manusia buku ini tidak membahas yang namanya kepunahan massal itu tidak dibahas sama sekali bahwa setiap kali manusia itu menginjakkan di benua baru gitu ya Mm. di benua baru itu bersamaan dengan itu tidak lama kemudian gitu terus kemudian ya sebetulnya 5.000 Ada tahun itu ya fauna yang lama punah. sih ya lama tapi dalam rentang evolusi yang kehidupan yang 3,7 miliar tahun itu Mm-mm. 5.000 Iya itu cepat. sebentar gitu ya jadi ya sama kepunahan massal pertama gitu 650 juta tahun yang lalu itu kepunahan massal pertama terjadi dalam 1,5 juta tahun nah, ya banyak jangan salah kepunahan massal itu Satu terjadi setengah dalam rentang juta. waktu yang lu iya 1,5 juta tahun itu suwe rek gitu ya lama cuman kalau dalam rentang waktu evolusioner kehidupan yang 3,7 miliar tahun 1,5 juta Mm. tahun itu ya pendek gitu apalagi cuman 200.000 tahun ya 200.000 tahun atau 200 juta tahun itu ya 200.000 tahun itu pendek tapi 1,5 juta itu lama gitu ya nah tapi di bukunya Jared Diamond ini disebutkan setiap kali manusia Homo sapien ya Homo sapien jadi di sini juga Jared Diamond tidak menyebutkan bahwa kita sempat berbareng bareng dengan 6 homo yang lain minimal ya itu kita pernah bareng sama yang namanya Homo erectus, kita pernah bareng samanya Homo denisovans, kita pernah bareng hidup bersama yang namanya Homo neanderthal, kita pernah hidup bareng dengan Homo floresiensis, Homo luzonensis, itu ya, Homo naledi. Ini kita pernah hidup bareng hanya saja. Di dalam buku ini di depan, di pengantar juga sudah dijelaskan bahwa sebetulnya yang mau disampaikan Jared itu adalah 13.000 tahun terakhir. 13.000 Ya, tahun terakhir. tiga belas dari ribu ribu tahun tahun terakhir. terakhir itu artinya itu adalah detik-detik terakhir manusia itu sebagai pemburu pengumpul, terus kemudian menuju peradaban. Nah, di buku ini pun Jared Diamond itu dengan hati-hati mengatakan bahwa peradaban itu bukan berarti manusia sebelumnya itu tidak beradab, itu tidak atau lebih jelek atau tidak lebih bagus, bukan gitu ya, bukan. Eden hanya mencoba mengungkapkan secara apa adanya bahwa yang namanya peradaban itu pada saat manusia ngumpul bersama dalam jumlah yang besar tidak pindah dalam waktu yang lama itu menimbulkan yang namanya peradaban.
Nah, tapi Peradaban. budaya itu adalah berbeda dengan yang namanya peradaban. Budaya, manusia punya budaya sejak sejak lama. Nah, di buku ini kan disebutkan manusia itu ya apa Jared Diamond itu akan membahas buku ini adalah manusia 13.000 tahun terakhir gitu ya. Kenapa manusia itu berperilaku seperti ini gitu ya, itu ya. Hmm. Kenapa berperilaku seperti ini itu Jared Diamond menjelaskan dengan bagus dalam hal ini ya, gitu ya. Perspektif tahun 1997 ini buku bagus banget gitu ya. Buku kedua setelah yang namanya buku pertama yang membuat saya orgasme membaca buku penjelasan tentang manusia itu adalah yang pertama adalah bukunya E.O. Wilson yang namanya eh, On Human Nature. Itu aku bacanya tahun 85. Nah, 12 tahun kemudian ya apa namanya 22 tahun kemudian nah ada ini buku yang namanya Guns and Steel itu ya. Saya temukan di bandara waktu itu mau di bandara apa namanya di Amsterdam di apa saya bukunya itu dibeli di bandara Schiphol waktu itu. Oh, buku apa ya? Guns and Steel, Jared Diamond. Langsung tak woco, langsung nggak bisa. Saya langsung habis baca tuh nggak bisa berhenti sampai buku ini selesai gitu. Karena buku ini sangat bagus. Nah, di buku ini juga tidak disebutkan beberapa hal yang memang terjadinya karena bukan 13.000 tahun terakhir. Nah, di buku ini secara apa ya? Secara singkat itu di di bab pertama yang namanya menuju garis start itu ya. Yang kita membahas ini bab Hmm. pertama dulu ya. Bab pertama dulu. Sebetulnya ya khas Jared Diamond itu ya. Sejak kata pengantar itu sudah menggelitik gitu. Dia sudah apa namanya ya itu jadi apa namanya yang namanya Jared Diamond itu sejak kata pengantar itu juga sudah melemparkan ide-ide yang membuat pembaca itu penasaran gitu ya. Ya, Ya. pengantarnya itu kalau di bahasa Indonesia kan itu kenapa sejarah itu seperti atau menyerupai bawang. Ini kan pertanyaan aneh gitu kan. Judulnya itu kenapa yang namanya sejarah dunia ini menyerupai bawang gitu. Nah, itu nah di pengantar ini kita juga sudah disuguhi hal-hal yang apa namanya membuat bertakon-takon gitu ya. Ini maksudnya Jared apa ya gitu. Dan apa namanya pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan-ungkapan yang dilontarkan Jared itu selalu mengundang jangkrik iki opo sih ngono ya gitu. Itu jadi kita tuh membuat Hmm. kita itu tidak bisa berhenti membaca. Itu sulit membaca. Kita itu kalau membaca bukunya Jared itu kita itu enggan berhenti. Saya itu berhenti gara-gara dipaksa pekerjaan. Dipaksa pekerjaan sampai akhirnya berhenti bacanya buku itu. Nah, di prolognya itu juga pertanyaan Yali. Nah, selalu ini ya. Ini ya pertanyaan Yali. Yali ini disebutkan sebagai seorang politikus sebetulnya. Dia politikus. Dia menceritakan pertemuan Yali itu pada awal tahun 70-an pada saat yang namanya waktu itu si apa namanya Papua Nugini itu ya Papua Nugini itu masih sebagai negara bawahan atau kalau kalau di Indonesia itu kota administratif lah ya gitu. Kota administratif di bawah Australia. Waktu itu Dominion atau apa negara jajahan dari Inggris. Papua Nugini itu ya. Jadi tahun Oke. 70-an awal itu Papua Nugini disiapkan untuk merdeka. Waktu itu gubernur jenderalnya namanya Michael Somare gitu ya. Coba tuh nanti bener cocotku bener apa enggak gitu. Oke. Tak catat sih. Michael Somare namanya. Itu tahun 70-an gitu ya. Michael Somare itu. Nah, si Yali ini ya tentu saja Yali itu tidak masuk dalam kalau kalau dulu itu di SD itu ada buku HPU itu Himpunan Pengetahuan Umum yang kemudian jadi repul itu. Enggak ada, itu enggak ada. Nama Yali itu enggak ada itu ya. Nama Yali itu enggak Hmm. ada. Yali ya itu ya. Itu namanya Yali itu enggak ada ya. Tapi disebutkan di bukunya Jared itu Yali ini adalah
Apa iku Michael Schumacher? Michael Schumacher, woi, ngono Michael Schumacher iku lah koncoku trek-trekan ngono. Ya, ya. Iya, arek-arek ini ganggu aja loh ya. Ini, nah, si Yali ini sebetulnya disebut politikus, politikus yang tidak tamat SMA. Tidak Tapi ya tamat nggak apa-apa ya SMA. tuh. Politikus nggak tamat SMA kan banyak ya. Banyak. Banyak. Ya, oke. Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan Yali ini yang kemudian membuat Jared Diamond itu eh, bertakon-takon. Ini pertanyaan Yali apa menjawab pertanyaan Yali itu harus harus jadi sebuah buku gitu ya. Itu Hmm. ini khas Jared ya. Jared itu gitu. Kalau Jared Diamond itu kalau melontarkan ide itu muter dulu ya itu ya. Ah, muter dulu itu ya itu. Muter dulu terus kemudian nah dia memulai segala sesuatunya dengan penjelasan-penjelasan yang ya menurut dia yang sebatas kompetensinya dia gitu ya. Oke. Itu kompetensinya si Jared Diamond. Oke. Nah, dari pertanyaan Yali, memang banyak. Itu pertanyaan Yali itu sebenarnya pertanyaan orang pada umumnya. Bukan ya? Mungkin hanya orang anak-anak tertentu aja yang nanya begitu itu. Misalnya, misalnya, saya dulu waktu kecil tuh, kenapa orang Jawa itu sama orang Arab itu terus kemudian langsung gelosor-gelosor gitu. Itu sejak sejak kecil itu bagi saya sebuah fenomena. Kok bisa yang namanya orang 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 Jawa itu kalau ketemu orang Arab itu udah seperti ketemu spesies yang lain yang lebih tinggi derajatnya gitu. Ya, itu itu adalah pertanyaan umum. Pertanyaannya Yali itu. Kenapa orang kulit putih lebih makmur gitu ya? Hmm. Kenapa kenapa apa kenapa yang namanya peralatan-peralatan orang kulit putih itu jauh lebih bagus daripada peralatan orang Papua misalkan itu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab waktu itu ya. Waktu itu gitu. Waktu itu sulit dijawab itu. Sulit dijawab. Nah, di buku ini juga meskipun tidak secara khusus karena buku ini sekali lagi akan bercerita tentang 13 tahun terakhir, 13.000 tahun Terakhir. terakhir gitu. Dia hanya menyebutkan sebuah lompatan besar terhadap yang namanya perkembangan Homo sapien. Ya, Hmm. lompatan besar itu. Lompatan besar dalam artian itu adalah lompatan pengetahuan. Lompatan pengetahuan. Mendadak saja dalam waktu kira-kira 50.000 tahun gitu ya. Itu manusia itu seperti melompat. Namanya bukan peradaban, apa namanya? Budayanya itu ya itu. Budayanya itu. Arab saudaraan sama Jawa. Oh, ini Pak Jonas Jonas Nadi ini coba baca yang namanya buku Serat Joko Lodang. Loh, itu ada itu. Bahwa keblat itu dulu ada di Jawa atau dicolong orang Arab. Ya itu. Itu ada dalam apa namanya Serat Joko Lodang ya. Kitab Joko Lodang. Itu lucu itu. Nah, nanti kita bahas lah Joko Lodang kapan-kapan. Sekarang balik ke Ganjem and Steel. Ya itu. Nah, dalam Ganjem and Steel itu si Jared itu mengatakan manusia itu mengalami lompatan besar gitu ya. Hmm. Mengalami lompatan besar. Gitu. Dalam waktu 50.000 tahun, dia membahas bahwa manusia itu apa namanya? Manusia itu mulai tahun dia berangkat mulai manusia disebut adalah manusia ya, pramanusia itu. Pramanusia itu adalah pertengahan antara bedes-bedes sebelumnya dengan bedes manusia ini ya. Bagaimana di sini disebutkan juga bahwa sebuah fakta juga bahwa kerabat kita yang tersisa, kerabat dekat kita yang tersisa, gorila, Dan simpanse dan bonobo saya. itu hanya Hmm. ada di Afrika gitu. Ya, itu adalah kerabat kita yang paling dekat yang masih tersisa gitu. Itu adalah kera-kera besar itu adalah gorila, gorila modern ini terus kemudian simpanse dan bonobo. Dia menyebut bonobo itu sebagai simpanse kerdil gitu ya. Ya, sebagai simpanse kerdil itu. Ini adalah nenek moyang apa namanya kerabat terdekat kita yang tersisa dan
tiga-tiganya hanya ada di Afrika gitu. Dan ini tidak mungkin tidak bahwa ya memang kita dari Afrika gitu ya. Orang utan itu jauh. Orang utan itu pisahnya itu sebelum sebelum kita pisah dengan gorila itu ya. Sama-sama kera besar gitu. Itu ya. Jadi nah, kalau dibilang di sini bahwa yang namanya oke, kita langsung maju ya dari pertanyaan Yali itu kita langsung aja ke menuju garis start gitu. Dalam hal ini yang dibahas oleh menuju garis start oleh Jared itu adalah garis start peradaban sebetulnya. Ya, Oke. peradaban itu. Start peradaban. 13.000 tahun. Kenapa 13.000 tahun terakhir? 13.000 tahun terakhir, 13.000 tahun yang lalu itu adalah berakhirnya zaman es gitu. Nah, sekali lagi lah ya, gitu ya. Oh. Zaman es. Jadi manusia itu kita itu pernah mengalami zaman es, mengalami climate change itu pernah itu. Dan waktu itu kita nggak kenal kulkas, nggak belajar sepeda motor gitu ya itu. Ya enggak gitu. Jadi yang namanya climate change itu ada atau tidak ada manusia pernah terjadi berkali-kali di bumi ini. Jadi jangan sok penting bahwa kita itu mengakibatkan climate change. Wah, itu loh. Itu kesombongan yang tersembunyi itu ya. Kita tuh merasa bersalah bahwa manusia itu merusak alam. Itu sebetulnya kesombongan yang tersembunyi. Kamu itu tidak bisa merusak sekaligus tidak bisa melindungi itu. Ya. Gayamu itu loh. Kita merusak alam. Lah perasaanmu, kamu itu bukan alam apa gimana gitu. Nah di 13.000 tahun terakhir itu, 13.000 tahun yang lalu itu adalah akhir dari zaman es. Ini adalah mempunyai konsekuensi logis yang namanya akhir zaman es itu ya. Di Hmm. zaman es itu pada saat apa namanya bumi itu sangat dingin gitu ya. Bumi sangat dingin itu permukaan air laut itu rendah gitu. Rendah itu karena ngumpul di kutub lah ya itu airnya itu ya. Jadi permukaan air laut itu jauh lebih rendah dari sekarang. Sehingga yang namanya Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan itu satu Waduh. daratan tanpa ada laut Jawa gitu ya. Tanpa ada laut Jawa gitu. Itu yang disebut uh, Sunda Plit atau paparan Sunda itu ya. Jadi nah kan paparan Sunda. Jadi kenapa Pulau Jawa tidak disebut sebagai Pulau Sunda? Itu biasanya orang Jawa Barat protes. Itu kan disebut paparan Sunda. Wong sing seneng-seneng sing anu sesuka-suka yang apa namanya? Ngarani. Yang ngarani gitu. Nah, tapi 20.000 tahun yang lalu, 40 sampai 20.000 tahun yang lalu pada saat yang namanya paparan Sunda itu ya itu. Ya namanya paparan Sunda itu terpisah dengan yang namanya Australia dan Papua gitu. Ya, itu Homo sapien bisa ke sana gitu. Artinya itu pada saat itu mereka sudah punya teknologi membuat perahu atau Hmm. perahu itu ya. Ya itu ini disebutkan tapi tidak secara eksplisit itu. Karena ini bercerita tentang sebelum 13.000 tahun gitu ya. Jadi garis pertama menuju start ini ya, menuju garis start ini itu menceritakan secara ringkas kira-kira sejak 7 juta tahun yang lalu eh, yang namanya pertama kali yang namanya nenek moyang kita itu kita anggap lepas dari satwa yang lain gitu ya. Dari satwa yang lain gitu ya. Dari satwa yang lain. Itu munculnya Australopithecus. Kenapa disebut Ya. Australopithecus? Itu karena kita menemukannya di daerah selatan, bukan di Australia, tapi bagian selatan dari Afrika. Makanya disebut Afrika. Australopithecus. Nah, Australopithecus ini adalah nenek moyang dari sebelum munculnya yang namanya Homo erectus itu. Homo erectus itu sekitar 3 juta sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Nah, ada bukti-bukti yang ditemukan bahwa Homo erectus itu mencelat atau keluar dari Afrika atau out of Afrika pertama gitu. Jadi ya nenek moyang manusia yang pertama keluar dari Afrika itu ya manusia belum ada, Homo sapien belum ada gitu ya.
Homo sapien belum ada, tapi Homo erectus itu sudah keluar. Karena 2 juta tahun yang lalu itu sudah ditemukan eh, fosil-fosil yang berumur 2 juta tahun, itu ya, udah juta tahun itu ada di Jawa. Bayang loh, itu dari Afrika jalan ke Jawa, tapi jangan lupa mereka butuh waktu jutaan tahun gitu ya. Itu. Ya. Ya kalau dengan kecepatan 1 tahun 15 kilometer kan ya lumrah gitu ya. 100.000 tahun, 1 juta tahun. 100.000 tahun ya, 100.000 tahun geser 18 kilometer kan ya wajar gitu ya. Ya kayak wajar itu. Kalau cuma 18 kilometer 1 hari mereka juga bisa jalan gitu. Mm-mm. Tapi mengingat dalam waktu 1 juta yang namanya Homo erectus itu mencapai Jawa gitu. Berarti kecepatannya setiap 100 tahun itu adalah 8,6 kilometer per 100 tahun gitu. Ya, itu. Jadi ya wajar itu wajar gitu. Kok iso jalan dari Afrika ke Jawa loh? Ya itu jutaan tahun gitu. Ya dia bisa. Tapi sekali lagi yang namanya Homo erectus itu, kata-kata Homo erectus itu pun itu dinisbatkan loh, bahasa Arab mana malian ya itu. Ya wis gak apa. Ini kan memang itu adalah bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia dinisbatkan. Jadi Homo erectus itu dinisbatkan kepada manusia Jawa manusia Jawa purba gitu. Karena waktu itu sebelum ada muncul yang namanya Homo erectus itu ada manusia Jawa yang dikira 2 spesies yang berbeda gitu. Yang satu ditemukan di Solo ya, di Trinil itu, yang satu ditemukan di Mojokerto. Yang di Mojokerto disebut Pithecanthropus ya, Pithecanthropus erectus mojokertensis gitu. Yang di Solo Gantropus javanicus soloensis itu. Itu adalah nomenklatur lama gitu ya. Itu adalah pada saat orang-orang peneliti-peneliti Eropa itu menemukan apa namanya fosil di Jawa gitu ya, di Jawa di 2 tempat dan ya memang beda gitu ya. Beda apa namanya ciri-cirinya itu beda. Ya meskipun perbedaannya kalau sekarang ya kita lihat itu tidak beda, tapi pada saat itu, pada saat pengetahuan belum seperti sekarang, belum kenal genetika, belum kenal yang namanya pemeriksaan karbon gitu ya. Itu kita melihat yang namanya Pithecanthropus erectus mojokertensis gitu ya, ya. Dengan yang namanya Meganthropus javanicus soloensis itu adalah 2 spesies yang berbeda, tapi itu akhirnya kita memahami itu sebagai Homo erectus. Nah, Homo erectus ini sebetulnya istilah untuk 2 ini, gitu ya. Ya, untuk 2 ini. Nah, tapi dengan demikian evolusi dari yang namanya nenek moyang kita. Yang pertama keluar dari Afrika sejak Australopithecus. Ini yang disebut sebagai Adamnya. Oh, Lucy itu wah. Lucy Lucy-nya, ya. oke. Lucy ya, yang disebut Lucy itu adalah apa namanya Australopithecus itu ya itu apa namanya itu yang disebut Lucy itu adalah itu. Hmm. Lucy itu ditemukan, yang disebut Lucy itu adalah nenek moyang manusia yang tertua yang pernah kita lihat. Dia itu nah ya waktu ditemukan Lucy itu saya ini juga heran loh, bagaimana ya orang-orang antropolog itu kok bisa ngerti bahwa Lucy itu mati jatuh dari pohon. Lu kok ngerti loh dia itu. Nih ya itu. Jadi memang benar itu. Saking penasarannya kok ngerti yang namanya Lucy itu mati jatuh dari Matinya pohon jatuh itu dari gimana pohon. ceritanya itu. Padahal ketemu cuman fosilnya gitu. Wah ya itu. Wah aku sampai berburu yang namanya buku tentang antropologi. Bayangin aja, kurang gendeng apa? Kurang gendeng apa aku ini ya? Itu tidak. Sampai akhirnya, oh begitu toh. Mereka itu cara mereka itu merekonstruksi sebuah kejadian. Misalnya menemukan gigi itu. Itu mereka bisa membayangkan apa itu yang apa namanya?
yang dimakan mereka, terus perilakunya mereka. Bayangin dari gigi geraham mereka itu bisa menyimpulkan perilaku sehari-harinya. Orang gendeng ya memang, tapi pendekatan sains gitu ya, Hmm. bukan ngarang Hmm. gitu ya. Ya, ya. Meskipun kemudian ada sanggahan-sanggahan, bantahan-bantahan berikutnya yang eh, dicetuskan karena penemuan-penemuan baru, tapi itu sungguh memukau gitu ya. Oh, itu memukau bener itu. Jadi perkembangannya. Nah, Lucy itu yang namanya Lucy. Lucy itu Lucy itu adalah 7 juta tahun yang lalu ya. 7 juta tahun yang lalu. Sementara yang namanya Eve itu atau Hawa itu ditemukan ya sekitar 200 sampai 250 ribu tahun yang lalu. Itu ada fosil yang disebut Eve atau Hawa itu. Di mana? Di Mediteran itu. Nah, di situ ini ya, Hawa inilah yang menjadi cikal bakal manusia yang ada sekarang semua. Ya. Kenapa? Ya, ini manusia modern sekarang itu selain yang di Afrika, semua itu sudah kecampuran 4% dari gen Neanderthal. Neanderthal gitu ya. Itu ya. Itu Neanderthal. Nah, makanya ini karena perempuan ya disebut eh, Hawa gitu ya, itu ya. Karena perempuan gitu. Jadi ya, nenek moyang kita bersama itu manusia manusia modern ini adalah itu yang ketemu di Mediterranean, dan di situ itu perempuan ini adalah keturunan ya dari seorang Homo sapien dan seorang Neanderthal. Hmm. Seorang Homo Neandertalnya Homo Neanderthal perempuan itu. Homo sapiennya adalah Homo sapien laki-laki gitu yang keluar dari Afrika. Jadi manusia di dunia ini yang di luar Afrika semua terkontaminasi 4% dari gennya gennya Neanderthal. gennya Neanderthal. Ini ditemukan awal 2000-an. Jadi di bukunya Jared dia enggak tahu gitu. Ya Hmm. itu. Ya itu. Nah, itu adalah di sini. Nah, ternyata juga bahwa yang namanya Homo sapien yang ada di Jawa itu bukan hanya terkontaminasi Homo neanderthal, juga terkontaminasi oleh Homo erectus itu. Jadi kita itu dulu pernah kawin campur gitu antara manusia Homo sapien dengan Homo erectus. Bahkan mungkin di Jawa ada homo-homo yang lain yang belum identifikasi gitu ya. Belum teridentifikasi. Sementara yang sudah teridentifikasi adalah Homo florescensis yang ada di Flores gitu, dan Homo luzonensis yang ada di Luzon gitu. Manusia tapi tidak sama dengan Homo sapien gitu ya. Ini tidak dibahas dalam buku ini, Dalam tapi bukunya. Hmm. tapi sebetulnya kalau seandainya dibahas itu akan bagus masuk ke dalam yang namanya bab berikutnya. Hanya di bab 1 ini itu memang secara kasar karena bab 1 itu kalau nggak salah cuma 21 halaman itu ya. Ya, 21 betul, betul. halaman ya. 21 halaman itu menjelaskan bagaimana manusia itu menyebar ke seluruh dunia gitu ya, Menyebar ke Hmm. seluruh dunia itu eh, menyebar ke seluruh dunia eh, dengan waktu yang sangat berbeda-beda gitu. Ya, dengan waktu yang sangat berbeda-beda. Nah, buku ini juga itu membuat wah pokoknya kamu sekali-sekali nanti kamu cari bukunya. Dulu itu ada terjemahan bahasa Indonesianya karena aku pernah lihat pernah lihat orang yang baca. Apa Aku baca judulnya yang itu? bahasa judul bukunya apa namanya Erik von Däniken. Erik von Oke. Däniken. Dia itu nulis novel sih sebetulnya. Ya bagiku dia itu nulis novel itu. Tapi Erik von Däniken itu ngomongnya ngaco nggak karu-karuan itu ya. Bahwa yang namanya piramid piramid itu letak piramid itu disesuaikan dengan perbintangan. Piramid itu bahan batunya diambil, yang namanya piramid-piramid di dunia itu dibuat oleh sesuatu yang sama.
UFO. Wah, asu temenan iki. Wah, aku tuh aku tuh sejak kecil tuh nggak percaya UFO-UFOan gitu ya, nggak percaya gitu. Jadi Erik von Däniken kan aku bacain, ini wong ngawur itu ya. Waktu itu aku juga ngomong, aku tuh dari kecil sudah keluyuran di Mesir. yang yang namanya piramid itu tidak ada yang sama itu. Ada piramid yang runtuh, ada piramid yang bentuknya wele, ada piramid yang bentuknya Mm. 5 sempurna. Ini Erik von Däniken kan ini ngarang ya gitu. Nah, tapi banyak yang percaya. Teman-temanku SMA waktu itu membaca bukunya Erik von Däniken itu, walah, makinlah teori konspirasi tentang UFO itu mereka berkembang gitu ya. Zaman segitu banyak orang percaya begituan. Aku nggak percaya sih itu. Nah, aku ditanya, kon kok nggak percaya UFO kenapa Rio? Wah, mbek kon aku nggak percaya apa menambah UFO ngono. Kamu kok nggak Wah. percaya UFO kenapa gitu loh? Sama kamu aja aku nggak percaya kok sama UFO itu. Ya itu ini. Nah, di bukunya ini tidak dijelaskan seperti itu ya. Nah, lompatan besar yang disebut oleh Jared Diamond ini sebetulnya dijelaskan secara gamblang, secara bagus dan secara mudah oleh yang namanya Yuval Noah Harari sebagai yang namanya revolusi kognitif pertama karena Ya. bahasa. Itu loh lompatan besarnya gitu ya. Lompatan besarnya itu. Nah, Erik von Däniken itu bukunya banyak tuh. Tapi coba cari yang apa? Cari yang bahasa Indonesia itu. Apa Ya. namanya? Good of the God itu ya. Emasnya Tuhan itu. Itu jengkelin lah itu buku. Tapi setelah baca bukunya Jared Diamond itu, terutama waktu bukunya yang kolaps itu muncul, wah aku seneng itu karena orang-orang ini loh, kamu nggak usah ngomong UFO-UFOan ini loh, baca ini itu ya. Hmm. Tapi di bab satu ini menjelaskan kenapa manusia itu berkembang, itu berjalannya itu berbeda-beda pada Mm-mm. saat kira-kira yang namanya Erasia itu adalah Erasia. Eropa dan Asia itu dulu satu gitu ya. Mereka itu tidak sehingga terjadilah yang namanya perkembangan kebudayaan yang melompat itu ya. Yang melompat itu karena Erasia ini antara Mediteran, Cina, terus kemudian Asia Tenggara itu berkembang secara paralel gitu ya. Ya, Hmm. disebutkan juga di sini kenapa yang nanti nih buku-buku di bab berikutnya kenapa di Mediterania di bulan sabit subur itu mereka kenal gandum, di Cina kenal yang namanya beras gitu. Padahal itu sama-sama Mm-mm. rumput-rumputan aja dulunya itu nah, itu ya. Nah, di ini di bab satu ini di halaman pertama juga ditampilkan apa itu namanya peta ya, peta dengan timeline ya, iya tuh, bener kan? Mm-mm. Ada Betul. peta dengan timeline Mm. kapan ya, peta dengan timeline itu kapan itu manusia itu bisa bisa mencapai yang namanya apa namanya Amerika Utara sampai ke Ya, di Amerika wilayah Selatan tertentu. gitu ya itu. Ya, iya Pak Fajrul, Eurasia gitu. Eurasia. Eurasia itu dulu adalah satu luas. Nah, eh, nanti di bab-bab ini yang namanya Jared Diamond memang orang gila. Dia itu melihat membahas banyak. Kenapa munculnya itu di bulan sabit subur kok enggak tempat yang lain gitu ya. Itu ya. Nah, ya menyeberangnya manusia itu dari Eurasia itu sampai ke Amerika itu menunggu yang namanya Selat Bering itu muncul gitu ya itu. Ya, gitu. Jadi menyeberangnya manusia sampai ke apa namanya Amerika Amerika Utara itu ya menunggu zaman es itu selesai gitu ya. Ya gitu. Itu menunggu zaman es itu selesai. Sehingga yang di Amerika itu jadi tidak pernah ada kehidupan manusia atau pramanusia gitu. Itu di Amerika itu di Amerika Utara atau ke Amerika Selatan Selatan. apalagi sebelum berakhirnya zaman es gitu ya. Zaman es Selat Beringnya itu menurun sehingga bisa dilewatin dan muncul gitu. Di sini juga karena sekali lagi dia tidak juga apa namanya eh,
apa namanya, loh zaman es nggak ada manusianya gimana? Zaman es itu berakhir tahun 13.000 tahun yang lalu ya. Yang namanya manusia itu ada sejak 350.000 tahun yang lalu. Nah, ini juga yang tidak dibahas secara spesifik gitu ya. Eh, disebutkan secara sekilas bahwa Homo sapien akhirnya Homo sapien itu menemukan sesuatu yang penting itu, atau bahkan kepentingannya itu hampir sama dengan manusia menggunakan api gitu ya itu. Ya, itu manusia menemukan api. Di sini itu ditemukan, tapi apa disebutkan oleh Jared tapi tidak secara detail bahwa manusia apa namanya Homo sapiens sekitar 40.000 sampai 80.000 tahun yang lalu sejak lompatan besar itu ya. Hmm. Manusia itu sudah menemukan atau membuat jarum dan kail dari apa namanya dari tulang gitu ya. Jadi kail. Jadi tidak pernah ditemukan yang namanya bukti-bukti Neandertal itu mengail, tidak pernah itu ya. Tidak Hmm. pernah gitu ya. Tidak pernah. Tapi manusia Homo sapien itu ditemukan banyak apa namanya bukti bahwa manusia menggunakan kail. Yang lebih penting adalah jarum. Jarum itu kalau tidak bisa disebut yang paling penting ya udahlah yang penting nomor 2 setelah api gitu. Kenapa ya? Dengan jarum kita itu bisa menjahit yang namanya baju gitu. Iya, Dengan betul. jarum gitu ya. Sehingga itu dengan jarum manusia pun bisa membuat tenda itu ya. Membuat tenda, menyeberangi lautan padang es itu memberikan kita punya tenda itu. Jadi kegagalan atau kepunahan Neanderthal salah satunya juga dipicu oleh teknologi mereka tidak sempat berkembang sampai seperti itu. Sementara manusia itu mengembangkan itu dan terus kemudian merambah Eropa. Ini Homo sapiens itu merambah Eropa dalam waktu singkat yang namanya Homo Neanderthal itu punah juga gitu itu. Ya itu. Punah juga. Nah, ditemukannya atau digunakannya jarum ini manusia bisa menggunakan atau menjahit itu ya. Menjahit baju gitu. Ya kalau mungkin Homo neanderthal nih bisa cuma kemulan aja pakai kemul gitu ya. Kulit dipakai kemul gitu ya. Tapi kalau manusia, ya, Homo sapien ini, Homo sapien itu bisa menjahit baju. Baju, celana bisa jalan jauh, dia bisa membuat tenda yang bisa digulung, digelar pada saat penting gitu. Dan itu yang bisa yang membuat yang namanya Homo sapien itu menyeberangi yang namanya eh, lautan-lautan atau padang es itu. Tanpa jarum tidak mungkin itu. Iya. Tanpa jarum tidak mungkin. Ya, bahkan untuk mengembangkan layar, apapun terbuat dari apapun layar itu, entah kulit, entah apa yang dipakai, memerlukan jarum. Gitu. Ya, jadi jarum ini tidak disebutkan secara eksplisit, tapi disebutkan jarum dibuat dari tulang gitu ya. Dan itu yang membuat manusia bisa menyeberangi yang namanya Siberia gitu. Neanderthal itu memang di Eropa gitu. Tapi Neanderthal nggak mencapai Siberia gitu. Ya, diperlukan teknologi jahit ini supaya yang namanya nenek moyang kita itu menyeberangi es. Tak pikir-pikir itu ya, orang-orang dulu itu ngapain loh ya, wadem-adem gitu ya itu. Tapi ya jangan lupa, gini loh, mereka itu kan bergerak itu kan pelan-pelan. Mereka itu kalau lahir di lautan es, dia tidak membayangkan ada dunia yang bebas es. Itu dia tidak membayangkan gitu ya. Bagaimana kira-kira ada Homo sapien yang lahir misalkan 40.000 tahun yang lalu katakanlah di Perancis gitu ya. Dinginnya minta ampun gitu itu. Dia kan tidak pernah membayangkan ada tanah Iya. seperti di Jawa itu. Ya. Jadi bagi dia ya nggak apa-apa gitu. Ya udah memang kehidupannya seperti itu. Nah, setelah kita mengenal yang namanya apa namanya jarum, kita bisa membuat yang namanya layar, kita bisa membuat namanya tenda, kita membuat namanya baju hangat gitu. Dan itu yang membuat akhirnya manusia bisa menyeberangi apa namanya
padang es itu. Dan akhirnya pada saat zaman es terakhir itu berakhir 13.000 tahun yang lalu, Selat Bering itu kelihatan daratannya. Nah, mulailah yang namanya manusia itu menyeberang ke Amerika Utara gitu. Nah, di bab pertama ini juga dibahas itu ya. Apa namanya manusia-manusia pertama yang ada di Amerika gitu. Nah, itu yang disampaikan. Ini yang tidak disampaikan. Tapi yang saya sampaikan ini penting bagi saya penting supaya untuk memahami 13.000 tahun terakhir itu sejarahnya itu seperti ini tadi gitu. Oh iya satu lagi yang tidak dibahas itu. Karena waktu itu memang belum jadi isu penting gitu ya. Adalah meletusnya Gunung Toba gitu ya. Meletusnya Gunung Oke. Toba. Ini tidak disebut sama sekali di bukunya Jared ini itu ya. Meletusnya Gunung Toba 75.000 tahun yang lalu yang membuat manusia tersisa itu ya. Paling banyak itu adalah 5.000 orang di seluruh dunia itu ya. Di seluruh dunia itu. Ya Gunung Toba meletus itu 75.000 tahun yang lalu itu mengakibatkan Homo sapien tersisa paling banyak 5.000. Bahkan yang lebih meyakinkan adalah kemungkinan besar manusia itu tersisa 1.500 di seluruh dunia itu. Di seluruh dunia itu. Itu pula yang menyebabkan bahasa itu makin mudah dimengerti karena kita berangkat dari kelompok yang sedikit gitu ya itu. Kelompok yang sedikit dan kita sudah mengembangkan bahasa itu sejak ya tadi disebut kelompok besar itu sekitar 150 sampai 100.000 tahun sehingga dalam waktu 40.000 tahun yang lalu itu kenapa manusia itu mengalami perubahan kebudayaan secara signifikan gitu. Sementara Homo erectus itu jutaan tahun itu tidak ada perubahan yang bermakna gitu. Sampai awal-awal munculnya Homo sapien itu peralatannya ya sama dengan Homo erectus gitu. Ya, gitu. Nah, setelah mengenal bahasa itu seseorang itu bisa menyampaikan pengalamannya gitu ya. Dan pengalamannya bisa diturunkan ke anaknya gitu Ya. itu. Dia diturunkan. Itu yang membuat dalam waktu 4 loh. Sebentar. 40.000 tahun itu lama loh ya. 40.000 tahun yang itu lama. Vatikan aja cuma 2.000 loh itu ya. Vatikan itu 2.000 tahun. 40.000 tahun itu lama. Jadi membuat manusia itu akhirnya mengembangkan bahasanya itu. Tapi dalam timeline yang namanya evolusioner 40.000 tahun itu sebentar itu. Maka disebut yang namanya revolusi gitu. Dalam 40.000 tahun itu ya itu. Itu yang membuat manusia itu bisa mengembangkan bahasanya dan itu akhirnya manusia mengalami lompatan. Dan ya kebetulan dengan berakhirnya zaman es, berakhirnya nih bire gitu loh, ono takon bir ki ono bir Paulaner. Wah, iya ono ditakono. Oh, sik ngombe sik. Wah, Jan, itu sing jan. ditakono sing enggak loh arek-arek iki yo. Iku mate sampean iku. Makane ya. Nah, itu ini ulasan singkat tentang meletusnya gunung gunung eh, Toba, terus kemudian ya memang ini prasejarah tidak tertulis dalam sejarah, tapi Ya. bahwa letusan sekitar 75.000 tahun yang lalu itu ada itu. Kenapa disebut bajawan prasejarah? Belum tertulis itu ya. Ya itu ledakan yang tertulis yang pertama ya yang itu ya gunung gunung apa namanya yang membuat Napoleon kalah itu ya itu ya itu. Yang kedua ledakan terbesar adalah Gunung Toba Gunung Krakatau. Tapi ledakan Gunung Toba itu adalah yang terbesar dalam sejarah manusia gitu, sejarah manusia gitu ya. Ini yang yang menurutku perlu disampaikan supaya memahami buku ini itu kalau dengan pengetahuan-pengetahuan yang awal itu kita tidak terlalu kaget gitu. Kenapa? Bagaimana manusia itu bisa menyeberang dari Eurasia itu
ke Australia. Bahkan mencapai yang namanya Melanesia, Melanesia itu sampai ke sana gitu. Artinya orang yang mampu menyeberangi itu pada saat itu adalah teknologinya paling tinggi. Ya seperti sekarang gitu ya. Yang sampai ke bulan itu adalah gerombolan-gerombolan manusia yang teknologinya tinggi gitu. Ya, itu di sana, di Amerika, di Eropa, mereka membahas ke bulan. Ada di sementara tempat yang lain itu masih belajar tenaga dalam. Ya nggak apa-apa juga itu. Itu kan menunjukkan bahwa perbedaan yang namanya pengetahuan. Yang satu adalah pengetahuan ilmiah, yang satu pengetahuan tenaga dalam. Ya nggak apa-apa, sama-sama pengetahuannya. Tapi tenaga dalam tidak akan membawamu ke bulan gitu ya. Ya, tidak akan membawamu ke bulan. Ya, itu adalah itu, itu adalah perbedaan. Seperti itu juga pada saat itu bagaimana gap antara orang yang bisa menyeberangi apa namanya lautan dan selat sampai ke apa namanya sampai mencapai daratan Australia dan Polinesia dan itu adalah orang dengan teknologi tinggi di zamannya. Tapi itu perkakas-perkakasnya itu tidak berbeda jauh dengan perkakas manusia di seluruh dunia waktu itu ya. Jadi batu-batuannya, alat-alatnya ya hampir sama gitu ya. Oke ya, ini prolog ya. Sebetulnya ini prolog sekalian membahas buku yang apa mengulas Pertama. bab pertama gitu ya. So, nanti ini akan dirangkum oleh Dan Bagus yang Cito untuk Siap. jadi itu ya. Wih, tuh sak jam aku ngecaci tuh, gak kroso Iya. tuh. Iki pertanyaannya di screenshot saya ya. Ya, screenshot aja. Berikutnya aja ada pertanyaan. Nanti berikutnya itu sebelum kita membahas bab 2 itu apa ya? Eksperimen sejarah alami. Alami. Kalau nggak salah ya, gitu. Ya, Ya, betul. eksperimen sejarah alami. Itu bab 2. Ini mengaku ini terkutuk. Ngapain aku ngapalin beginian itu ya itu. Eh. Itu masalah Anda berarti. Oke, itu bab 2 ya, itu kutukan itu, eksperimen sejarah alami. Nah, nanti kita bahas ya. Jadi Oke, sebelum kita menjawab bab 2 itu nanti kita menjawab pertanyaan pertanyaan-pertanyaan yang ada kolom di pertanyaan. di pertemuan kali ini. Oke, toh, wes Oke, toh. siap. Iki jam kurang titik menentek. Ya, oke. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Sampai ketemu lagi nanti kalau situ.